Tetapi di sini saya ingin mengatakan Mbak Em Wong ini selaku artis, selaku konten kreator juga, ya, YouTuber. Di sini saya melihat Mbak Em Wong kurang kreatif aja dalam membuat suatu karya yang sama halnya dengan Citayam Fashion Week. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Kali ini saya ingin membahas mengenai Citayam Fashion Week, ya. Dimana Citayam Fashion Week ini merupakan salah satu karya daripada anak-anak di pinggiran DKI Jakarta, ataupun yang mereka sering singkat SCPD, yaitu artinya, ya, Sudirman, Citayam, Depok, Bojonggede, Depok. Inilah SCPD artinya. Citayam Fashion Week ini pertamanya dipopulerkan oleh anak-anak di pinggiran DKI Jakarta dengan menampilkan pakaian yang mereka pakai, ya, di daerah Sudirman ini. Dan ini menjadi terkenal dan viral di TikTok dan media sosial mengenai Citayam Fashion Week ini. Tetapi dengan terkenalnya Citayam Fashion Week ini menjadi problem juga, menjadi masalah, ya, dimana baru-baru ini artis yang bernama Mbak Em Wong, ya, mendaftarkan nama Citayam Fashion Week ini kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, yang katanya merupakan tempat yang akan dibuat Mbak Em Wong seperti penampilan fashion, ya, atas nama PT-nya. Inilah menjadi masalah dan problem, ya, di mana Citayam Fashion Week ini merupakan hasil daripada karya, ya, masyarakat di sana. Ketika terkenal, langsung dicaplok dan diambil langsung dan didaftarkan oleh salah satu artis. Ya, nggak masalah sih. Aturan negara memang mengatur mengenai, ya, untuk mendaftarkan merek paten itu sesuai dengan siapa yang duluan untuk mendaftarkan. Akan tetapi kan di sini ketika Mbak Em Wong, ya, mencaplok mendaftarkan, ya, Citayam Fashion Week ini kepada Kementerian Hukum dan HAM, menjadi, ya, fenomena yang membuat perdebatan kepada netizen dan masyarakat Indonesia, ya. Mbak Em Wong sendiri, ya, sewaktu pertama kali adanya Citayam Fashion Week ini tidak pernah tampil. Ketika terkenal, ketika viral, barulah tampil, yaitu istrinya, ya, mencoba menampilkan fashion di Citayam Fashion Week ini. Dan inilah menjadi fenomena. Tidak ikut berdarah-darah membesarkan Citayam Fashion Week, tetapi ingin mendaftarkan merek atas nama Citayam Fashion Week, ya kan? Banyak netizen yang menganggap bahwasannya Mbak Em Wong ini, ya, serakah dan segala macam lah, ya. Tetapi di sini saya ingin mengatakan Mbak Em Wong ini selaku artis, selaku konten kreator juga, ya, YouTuber. Di sini saya melihat Mbak Em Wong kurang kreatif aja dalam membuat suatu karya yang sama halnya dengan Citayam Fashion Week. Cobalah ketika mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Mbak Em Wong ini tidak mendaftarkan itu merek, ya, patennya atas nama Citayam Fashion Week, ya, yang langsung dikelola oleh PT-nya itu sendiri, ya. PT-nya yang atas nama PT Tiger Wong Entertainment, ya. Harusnya ingin membuat seperti Citayam Fashion Week ini harusnya menggunakan nama lain, ya, meskipun nanti model sama seperti Citayam Fashion Week ini. Di sini di dalam PDKI, ya, di sini dibuat bahasanya PT Tiger Wong Entertainment mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, kode kelasnya itu hiburan dalam sifat
peragaan busana, layanan hiburan yaitu menyediakan podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode, organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan, pelaksanaan pameran peragaan busana dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Ya. Hiburan, pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan, perencanaan pesta, untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana, produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan, publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan. Apabila memang BEM Wong ingin membuat mendaftarkan ya, fashion ini sesuai dengan jenis barang yang didaftarkan kepada PDKI, Kementerian Hukum dan HAM, mengapa harus menggunakan nama Citayam Fashion Week? Emang nggak malu dengan anak-anak SCBD yang telah memviralkan? Cobalah selaku konten kreator aktif lah, kreatif lah, kan itu dia. Jangan ketika orang lain sudah memviralkan dan terkenal di mata orang, di telinga orang, ingin rasanya mengambil, mendaftarkannya, kan itu dia. Itu kurang baik. Dan ini menjadi bahan bulian juga bagi masyarakat. Banyak juga masyarakat yang ya netizen di media sosial yang beranggapan bahwasanya apabila BEM Wong ya mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM ya, Citayam Fashion Week ini, itu katanya dapat benefit katanya ya. PT Tigor Wong Entertainment ini bisa katanya mengelola di bidang fashion. Ya bisa-bisa aja ya. Selaku PT, selaku BEM Wong juga punya duit, bisa saja dikelola. Tetapi akan lebih baiknya apabila memang Citayam Fashion Week ini dikelola langsung oleh pemerintah. Ya. Apabila memang orang perorangan yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ini, nantinya Citayam Fashion Week ini tidak bisa lagi masyarakat luasnya seperti yang sekarang ini ya, untuk melakukan aksi atas nama Citayam Fashion Week, karena memang sudah didaftarkan oleh salah satu PT. Maka yang bisa mengelola itu, maka PT itu mengelola atas nama Citayam Fashion Week. Ya hanya PT itu yang mendaftarkan, karena memang itulah yang dilindungin. Ya. Apabila pemerintah yang mengelola, ya, apalagi Citayam Fashion Week ini berada di DKI Jakarta, harusnya Pemda DKI lah ya yang mengelola, ataupun pemerintah pusat yang mengelola mengenai Citayam Fashion Week, agar memang nantinya bisa pemerintah yang mengelola dan semua masyarakat bisa terlibat. Apabila pendaftarannya telah didaftarkan salah satu PT ya, maka PT inilah yang menentukan, bukan lagi sesuai dengan tujuan pertama dibentuknya ataupun dibuatnya Citayam Fashion Week. Harus hati-hati. Tetapi akan lebih baiknya apabila memang BEM Wong ingin mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ini, orang yang pertama kali yang memviralkan ya, memperkenalkan Citayam Fashion Week ini ikut dilibatkan dalam pendaftaran ya, agar lebih baik, agar tidak dibully lagi oleh netizen ya. Setidaknya pemerintah lah, baik itu Pemda DKI maupun pemerintah pusat yang mengelola. Karena memang akibat dari Citayam Fashion Week ini banyak pesohor yang datang ya, seperti Gubernur DKI Jakarta ya, pernah juga tampil dalam aksinya di Citayam Fashion Week ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga pernah ke Citayam Fashion Week ya. Banyaklah pesohor yang telah mencoba Citayam Fashion Week ini, sehingga memang fenomena yang viral dan menjadi problem juga ketika BEM Wong mendaftarkannya. Banyak netizen yang beranggapan bahwasanya ini mengecewakan lah ya, ketika BEM Wong tidak terlibat sewaktu memperkenalkan ya, tidak ada keringatnya memperkenalkan Citayam Fashion Week. Tetapi sekarang setelah terkenal, seolah-olah dia mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ini dan mengambilnya, kan itu dia. Inilah hebatnya memang. Saya rasa pemerintah lah yang layak untuk mengelola ini berlebih baik. Dan memang BEM Wong telah mendaftarkan, tentunya pendaftaran ini bukan semata-mata langsung bisa diterima ya, tetapi bisa juga nantinya apabila
pihak Kementerian Hukum dan HAM, ya, PDDKI, melakukan publikasi. Apabila ada yang keberatan, ini bisa dibatalkan. Ya, ketika di dalam publikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ada yang keberatan, mungkin saja bisa dibatalkan. Tetapi apabila tidak ada yang keberatan, maka yang didaftarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Baim Wong itu bisa menjadi merek yang dapat digunakan Baim Wong atas nama PT-nya, yaitu 3 Ruang Entertainment yang mendaftarkan Citayam Fashion Week ini kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Saya rasa dalam kasus ini selaku konten kreator kita harus bijak lah, ya, untuk menggunakan keringat orang ataupun menggunakan nama yang telah dibuat orang. Ya. Saya rasa itu demikian. Saya ucapkan terima kasih.